Selamat pagi sahabat Dilema yang diberkati Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penyemangat bagi kita pada pagi ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat Delima, berbicara tentang janji, siapakah di antara kita yang pernah melakukan janji? Tentu di antara kita pernah berjanji terhadap seseorang, terhadap diri sendiri, atau juga terhadap Tuhan. Idealnya, mari kita menepati janji apa yang sudah kita katakan kepada orang dan juga kepada Tuhan. Ada dikatakan janji manis, dan ada juga dikatakan janji palsu. Mari kita kembali, apakah kita adalah orang yang menepati janji atau orang yang suka melakukan janji palsu. Sahabat Delima yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk melihat bagaimana Allah meneguhkan janjinya kepada bangsa Israel. Bagaimana Allah memulihkan kembali janji yang telah disampaikan Allah kepada umat pilihannya. Jika kita mengingat kembali bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, bagaimana Allah berjanji kepada bangsa Israel. Dan pada nats ini Allah menegaskan kembali kepada Musa tentang janji yang pernah disampaikan untuk memberkati umatnya. Pada nats Keluaran pasal 34 ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk menerima loh batu yang kedua. Mengapa ada loh batu yang kedua? Karena loh batu yang pertama telah pecah oleh karena bangsa Israel melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lalu bangsa Israel menanti dengan sangat lama. Dalam penantian itu, bangsa Israel menduakan Tuhan dengan mengumpulkan emas-emas sehingga mereka membuat tuangan emas, lembu emas untuk mereka sembah. Dan ketika Musa turun melihat apa yang dilakukan bangsa Israel, lalu Musa murka dan dua loh batu dijatuhkan sehingga pecah. Oleh sebab itu, Musa kembali datang menghadap kepada Allah, memohon ampun atas kedosaan bangsa Israel, supaya Allah berbelas kasih, supaya Allah kembali meneguhkan janjinya. Dan ternyata kita mengenal Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar. Oleh karena Musa datang untuk membawa bangsa Israel dengan segala kedosaannya, sehingga Musa dipanggil kembali untuk membawa atau menjemput dua loh batu yang baru, dengan catatan tidak diperkenankan siapapun untuk datang menghadap Allah. Sahabat Delima yang terkasih dalam Kristus Yesus, lalu Allah memulihkan kembali janjinya sehingga Musa datang menghadap Allah, dan Musa mendengar satu berita sukacita, yaitu bahwa Allah akan memberikan sebuah keajaiban, hal yang dahsyat yang belum pernah dilihat oleh bangsa Israel, yang belum diterima oleh bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, janji yang akan diberikan Allah adalah janji manis, janji yang membawa kelepasan, janji yang membawa pemulihan. Bangsa Israel akan mendapatkan hal yang sukacita, bahkan hal yang sungguh-sungguh dahsyat yang belum pernah mereka terima. Sahabat Delima yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mengimani bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada umat pilihannya. Bahkan janji yang diberikan kepada kita adalah janji yang luar biasa, yang di luar dari ekspektasi kita tentang bagaimana karya penyelamatan Allah memelihara kehidupan kita. Mari kita nantikan janji manis yang akan Allah anugerahkan kepada kita. Selamat beraktivitas dan mari menanti janji manis dari Allah. Tuhan Yesus memberkati.